Saat teduh selesai. Nats minggu kedua, Advent kedua saat ini. Dua lilin yang telah dinyalakan adalah tanda bagi gereja saat ini telah memasuki minggu Advent kedua. Karena itu, Bapak Ibu, dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari PKJ 1, bait yang pertama dan yang kedua, Abadi Tak Nampak. Oleh Tuhan, ibadah Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Salam bagimu yang datang bersekutu di Minggu Advent kedua ini, Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Nats pembimbing dalam Minggu Advent kedua ini terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang 31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu. Taruna-taruna jatuh tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Bapak Ibu, di tengah dunia yang melelahkan dan sering membuat kita kehilangan arah, firman Tuhan mengingatkan bahwa sumber kekuatan dan pengharapan kita bukanlah keadaan, melainkan Allah sendiri. Dialah yang memberi semangat baru bagi setiap orang yang menantikannya. Kita aminkan dengan bernyanyi dari PKJ 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya, terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Ya Bapa pencipta segala terang, dipuji malaikat di surga celah, pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertata di cahaya bakar. Pengakuan dosa. Umat yang dikasihi Allah, upaya Allah untuk tidak membiarkan dosa terus berkuasa atas kita telah ditunjukkannya dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi kurban bagi penebusan kita dari dosa. Ia telah mati bagi kita. Lalu mengapa di dalam keseharian kita masih sering tidak taat dan tidak peduli akan Tuhan? Karena itu inilah saatnya untuk kita tunduk dan akuilah dosamu melalui nyanyian Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku bila anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur Tuhan, serta berbahagia. Saya mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, saudara dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Allah.
Seperti yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25, demikian sabdanya. Akulah dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Kristus, petunjuk hidup baru. Selanjutnya setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar tidak kembali ke hidup yang lama. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Takutlah akan Allah dan berpeganglah terus pada perkataannya. Kiranya Tuhan mengampuni. Ku song-song bagaimana Yesus datangmu, Engkau terangmu warna, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Tak usah cari jalan, tak usah berlelah, bersusah siang malam, menanti datangnya. Sengaja Ia datang melipur ladangmu, menaruh kasih sayang, membuka belenggu. Jemaat, persilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita naikkan pujian Kidung Kesan 152 bait 1 dan 2. Hai waris kerajaan, Rajamu sambutlah.
Bapa yang penuh kasih, kami akan membaca bagian dari apa yang Kau firmankan, dan kami percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hati pikiran kami, agar setiap kami yang mendengar firman ini mengerti dengan baik, memahami dengan benar, dan itu akan kami nyatakan di dalam tindakan-tindakan kehidupan kami, yang itu boleh memancarkan kemuliaan Tuhan dengan melakukan firman-Mu. Tolonglah setiap kami Bapa, dan berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengarkan apa yang Tuhan mau dan kehendaki kami lakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari kitab Roma pasal yang ke-15. Roma 15 kita akan baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Saja kita yang bisa berdiri, mari berdiri sebagai kesiapan kita menerima firman, dan kita baca ayat ini secara bersama-sama. Roma pasal yang ke-15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Sama-sama kita bacakan demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagimu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sehat semua ya? Amin. Puji Tuhan. Saya memulai khotbah ini dengan sedikit berbagi pengalaman pelayanan. Bapak Ibu Saudara, terkadang di dalam sebuah percakapan pastoral yang saya lakukan, karena kalau ada yang datang, Bu Pendeta saya mau curcol, gitu ya. Biasanya ketika segala sesuatu diungkapkan, ada kalimat-kalimat yang saya dengar dan saya percaya dan saya tahu banget itu datang dari situasi hati yang terluka. Kan kalau orang datang ke pendeta kan pasti kan ada masalah ya Bapak Ibu. Benar kan? Ada yang datang, Bu Pendeta, aduh saya lagi nih, enggak, Bu Pendeta saya ada masalah nih. Ya.
Jadi kalau misalnya sudah cerita panjang, ujung saya dengar aja, saya nggak tambah nggak kurang. Dengar semua, tiba-tiba muncullah kalimat-kalimat yang datang dari hati yang terluka, hati yang kecewa, hati yang seakan-akan mau bilang saya nggak tahu lagi mau bikin apa-apa, kira-kira begitu. Kalimat itu bilang begini, Bu Pendeta saya capek. Ya, jangan sampai ada yang pernah datang ke saya terus bilang gitu, Bu Pendeta nih bawa-bawa kalimat saya di mimbar. Nah ya kan banyak yang datang kan, dan banyak juga yang ngomong kayak begitu. Bilang begini, Bu Pendeta saya capek nggak tahu lagi mau bikin apa. Saya nggak tahu harus bagaimana, semua usaha saya sia-sia. Ya, bilang ke saya ataupun yang tidak pernah ngomong, pernah nggak Bapak Ibu ngomong kayak begitu? Pernah nggak? Oh, cuma sedikit ya, berarti sedikit aja yang kecewa kayaknya nih ya. Pernah ngomong kayak gitu, aduh saya capek banget deh. Udah segala sesuatu dilakukan, tapi semuanya sia-sia. Itu kalimat-kalimat yang keluar dari hati yang kecewa dan putus asa. Saya juga suka dengar ada yang bilang begini, ini biasanya kalau lagi konflik sama orang. Dan biasanya itu yang terjadi di dalam keluarga. Ya, ada yang bilang, Bu Pendeta, aduh saya sudah capek ngomong. Itu manusia satu itu kayaknya telinganya sudah tuli, hatinya sudah membatu. Ya, itu kalimat pernah saya dengar. Ya, jadi mau ngomong apapun kayaknya sudah percuma. Atau ada yang bilang begini, Bu masalah saya kok nggak selesai-selesai ya? Kayaknya satu selesai muncul lagi yang baru. Bapak Ibu pernah ngalamin itu nggak? Masalah satu belum selesai terus muncul yang baru. Bisa lebih berat, bisa lebih ringan, habis itu muncul lagi yang baru. Jadi ada yang pernah bilang gini, saya tuh kayaknya hidup hanya penuh pergumulan. Masalah satu belum selesai muncul lagi yang lain. Lalu dia simpulkan begini, kayaknya Tuhan marah sama saya, Tuhan lagi gak sayang sama saya. Itu kalimat itu keluar. Saya ingat lagi ada yang bilang begini, aduh saya kayaknya gak punya alasan lagi Bu Pendeta untuk berharap. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar kalimat itu, kita sangat memahami kenapa kalimat itu keluar dari mulut seseorang yang dengan mulut yang sama berkata, Yesus Kristus itu Tuhan dan Tuhan itu baik. Bapak Ibu semua ucapkan itu ya. Tuhan itu baik, amin. Setiap saat ini kita ucapkan dari mulut kita, Tuhan itu baik. Tapi di sisi tertentu dengan mulut yang sama kita bisa bilang, saya gak punya apa-apa lagi untuk berharap. Karena saya udah usaha semua Bu. Tapi yang terjadi adalah, ya ini yang saya alami. Saya sangat paham sekali bahwa itu datang, kalimat itu keluar di saat situasi hati kita sedang tidak ada dalam keadaan yang sangat kuat. Bisa goncang, bisa kecewa, bisa juga karena terluka. Lalu kalau sudah seperti ini apa yang harus dilakukan? Saudara, kalau saya pernah bilang, kalau luka di tangan nggak disembuhkan, itu jadi apa? Borok. Lalu borok itu tempat yang paling paling nyaman sekali untuk didatangi, bukan oleh binatang yang suka bersih, tapi binatang yang suka tempat kotor. Apa itu? Lalat. Ya kan? Dia suka sekali tempat yang borok itu. Nah sebenarnya luka hati kita juga sama. Kalau luka hati kita tidak sembuh, maka itu akan keluar dari perkataan-perkataan kita yang itu membatalkan kekuatan iman kita. Yang tadi dengan mulut bilang, saya percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa. Tapi dengan mulut yang sama kita bilang, saya kayaknya gak punya harapan lagi untuk apapun. Nah itu gampang banget deteksi. Oh berarti ada yang sesuatu yang datang dari hati yang terluka. Dan hati yang terluka kalau tidak disembuhkan bukan lalat yang datang, tapi satu oknum yang paling suka tempat-tempat yang kotor, yang itu bisa kuasai hati dan pikiran kita. Siapa dia? Si Iblis. Itu dia. Ya, iblis itu, setan itu. Dia paling suka tempat di mana oh ada kotor di situ, enak nih saya obrak-abrik. Maka ketika dia obrak-abrik, itu akan keluar dari mulut kita, keluar dari tindakan kita, yang itu membatalkan. Dan orang bilang begini, orang Kristen kok begitu? Iya kan? Ada yang bilang begitu ya, orang Kristen kok belajar mengampuni gak mengampuni, orang Kristen kok tahu kasih tapi tidak mengasihi, marah berkepanjangan sampai udah mau Natal, marah aja terus.
Natal mungkin ya sesaat baku bahaya orang bilang begitu ya. Baikan habis Natal jadi lagi. Kembali lagi dalam kenyataan hidup sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau yang seperti ini terjadi cuma satu jalan keluarnya. Saya mau kasih tahu. Untuk luka yang ada di dalam hati, cara sembuhnya cuma satu. Dengar dan pahami firman Tuhan. Amin. Dengar firman. Tidak hanya dengar, tidak hanya baca, tapi pahami dengan benar. Tuhan mau bilang apa sama saya supaya saya sembuh. Supaya mulut yang satu ini tidak lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengandung kekecewaan, mengandung sesuatu yang mungkin juga bisa melukai orang lain. Tapi mulut ini akan dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mengatakan segala sesuatu yang baik yang itu datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jawabannya cuma satu. Apa itu? Firman Tuhan. Ini loh, Bapak Ibu punya ini ya. Ada di rumah masing-masing ya. Kalau tidak ada, lapor ke gereja untuk dikasih tahu, untuk beli sendiri maksudnya. Bukan lapor gereja terus kita beli, enak aja itu kan. Masa bisa pergi makan di mall ratusan ribu, Alkitab gak sampai 100 ribu gak bisa beli. Ya kan? Oleh karena itu ini jawaban dari semua hal yang Bapak Ibu dan saya alami dalam kehidupan ini. Tapi di sini ini bukan seperti kitab undang-undang hukum pidana atau hukum perdata. Ini juga bukan secara gereja kayak tata laksana tata gereja yang secara rinci mengatur segala sesuatu, secara teknis atur, oh harus begini dan begitu. Lalu ada orang bilang begini, saya alami hal yang seperti ini, tapi kok Alkitab nggak ada tulis di Alkitab Bu Pendeta. Saya pernah bilang gini, kenapa merokok? Nggak ada tulis larangannya di Alkitab Bu Pendeta. Ya, coba kasih tunjuk sama saya di Alkitab larangan, dilarang merokok. Saya berhenti hari ini. Saya bilangnya coba-coba mencobai Tuhan. Makanya baca Alkitab pakai ini, bukan pakai nafsu, supaya tidak membenarkan. Ini yang merokok-merokok bilang ini, aduh mati kita ini sudah. Ya, selesai udah hidup kita ini. Artinya Alkitab itu tidak atur secara teknis rinci bisa bikin apa dan itu terus kita cari di kitab pasal berapa, ayat berapa, coba kasih tahu dulu supaya saya bertobat. Enggak. Alkitab itu perkataan Allah dan isinya adalah setiap prinsip-prinsip ilahi yang berkaitan dengan pemahaman kita tentang siapa Allah yang kita sembah. Alkitab ini berisi tentang pemahaman kita. Dia membawa kita untuk ada dalam pemahaman yang benar. Siapa Allah yang saya sembah? Sehingga pemahaman kita yang benar tentang Allah yang kita sembah dan bagaimana dia bekerja dalam hidup kita, itu menentukan tindakan-tindakan kita. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di sini nih turun di hati, itu keluar dalam tindakan kita. Maka hal yang sama juga terjadi ketika Alkitab memberikan prinsip-prinsip ilahi yang berkaitan dengan siapa Allah dan apa yang ia lakukan. Kalau kita paham ini dengan benar, kita akan lakukan segala sesuatu juga dengan benar. Saya kasih contoh sederhana saudara. Kalau seorang punya pemahaman tentang siapa Allah dalam hidupnya, siapa Allah yang ia sembah, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan dalam segala situasi hidup yang ia akan hadapi. Sebab tindakan seorang percaya itu selalu berakar pada pengenalannya akan siapa Allah. Maka sebelum kita masuk tema kita hari ini, Allah sumber pengharapan, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini. Bapak Ibu Saudara tahu Allah itu Maha Kuasa? Amin. Percaya Allah itu Maha Kuasa? Kalau percaya, pemahaman kita ini akan keluar dalam tindakan kita yang benar. Maka saya tahu Allah yang saya percaya, Allah yang saya sembah, Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah yang Maha Kuasa. Saya nggak takut hadapi apapun. Ya, harusnya seperti itu kan? Karena kita tahu dia Maha Kuasa. Dia punya saya adalah miliknya. Sehingga kalau saya hidup di dalam tangannya, kuasa apapun dunia ini tidak sanggup untuk menyentuh kehidupan saya. Ya, termasuk kuasa kegelapan. Makanya kalau ada yang takut-takut setan itu kemungkinan pemahamannya tentang Allah yang Maha Kuasa itu masih kurang kayaknya. Ada yang takut setan di sini? Takut istri saja?
atau takut suami, ya. Kadang-kadang lihat setan, terus kau masih lebih galak. Tuh ya, lihat foto istri maksudnya kan, kau masih lebih galak. Nah, contoh saja. Oh, ini bapak-bapak di sini kan semua bapak-bapak yang penuh otoritas dan hikmat. Aminnya sedikit sekali. Ya. Kalau kita tahu Allah itu Maha Kuasa, nggak akan takut hadapi masa depan. Bapak Ibu lihat segala sesuatu yang sedang terjadi hari ini kan? Kita punya anak-anak bertumbuh dalam dunia yang butuh benteng kuat bagi mereka untuk bertumbuh. Apalagi kalau kita nggak pernah ngawasin anak kita 24 jam. Ya. Anak saya jauh dan saya cuma bilang satu, Tuhan, Engkau Allah Maha Kuasa. Perlindungan Tuhan ada padanya. Kalau enggak, video awal-awal itu ya, video call tiap hari. Kau di mana nak? Capek mak video call tiap hari, itu ya. Karena pengen cek kan ya. Karena kita masih ada dalam pemahaman, oh ini jangan sampai terjadi apa-apa. Tapi waktu kita punya pemahaman Allah itu Maha Kuasa, segala yang mustahil pun Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, penciptaan dunia ini dimulai dari ketiadaan. Ada satu istilah creatio ex nihilo. Tuhan menciptakan dari tidak ada. Itu aja dia bisa buat, apalagi yang ada dia bisa ubah, itu dia bisa lakukan itu. Maka pemahaman kita ini akan membentuk cara berpikir kita, sikap hati kita dan juga tindakan kita. Jadi orang gak takut hadapi masa depan. Apakah Bapak Ibu percaya Allah itu Maha Kasih? Amin. Sudah pahami itu dan lakukan itu dalam hidup? Nah ini nanti dulu nih Bu Pendeta. Saya tahu Allah Maha Kasih, tapi kenapa sih tiap ada masalah kayak sesak itu saya rasa kayak Tuhan tinggalkan saya? Nah itu tuh yang kalimat-kalimat tadi tuh. Kenapa merasa Tuhan tinggalkan? Pemahamanmu tentang Allah yang Maha Kasih itu tidak kuat. Makanya pahami Allah itu Maha Kasih. Kalau dia Maha Kasih, maka tidak ada bagian hidup saya yang tidak dikasihinya. Kita bikin dosa pun Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu masih bikin dosa kan? Besar apa kecil? Tidak ada dosa besar dan kecil. Semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Karena ada yang bilang ini, itu dosa-dosa kecil saja. Gak apa-apa itu Bu Pendeta. Dosa besar tuh kayak kita selingkuh, kayak kita itu dosa besar. Tapi kalau ambil uang sedikit dari dompet, itu tidak dosa, itu dosa kecil dan itu hanya dan kita pembenaran diri. Ini kasih contoh saja, tidak contoh di sini kok. Di sini semua aman-aman. Ya. Nggak ada dosa kecil besar. Kalau Tuhan Maha Kasih, maka kita tahu bahwa dalam segala hal yang kita alami itu Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Kalau kita pahami, apalagi Tuhan itu Maha Adil. Bapak Ibu percaya Tuhan Maha Adil? Allah kita yang Maha Adil itu karakternya, dia tidak akan pernah membiarkan segala yang berkaitan dengan ketidakadilan itu menguasai umatnya. Ingat itu ya. Jadi Allah kita itu Allah yang Maha Adil. Segala bentuk ketidakadilan dia akan tuntaskan itu dengan caranya. Maka kalau kita tahu Allah Maha Adil, kita diperlakukan tidak adil, jangan balas. Setuju? Tapi masih suka balas. Iya. Berarti pemahamannya Allah Maha Adil masih kurang. Mesti ditekankan lagi kayaknya. Kalau Allah Maha Adil, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan saksang. Atau budaklah, ya. Balas kejahatan dengan sesuatu yang baik. Jangan pernah balas dengan kejahatan. Karena apa? Itu pemahaman kita salah tentang Allah Maha Adil. Pernah diperlakukan tidak adil? Sama siapa? Sama pendeta? Hah? Sama Bu Ges begitu? Ya. Ya saya juga bisa saja berlaku tidak adil sama Bapak Ibu. Tapi jangan Tuhan, Engkau Allah yang Maha Adil. Biar Tuhan tahulah dia itu. Ya. Kadang-kadang kita berdoa paksa Tuhan kan, doa kedagingan kita kan. Tuhan Engkau Maha Adil. Saya ini diperlakukan tidak adil Tuhan. Biar Tuhan saja tuh yang bikin urus dia itu. Supaya keadilan Tuhan nyata dalam hidupku. Enggak bakalan Tuhan. Itu pun doa tidak adil itu. Ya. Maka Tuhan Maha Adil, jangan balas kejahatan dengan kejahatan.
Mari kita terpanggil, Tuhan itu maha adil. Oh berarti apa? Saya hidup jujur, saya hidup benar, lurus. Saya tidak pencitraan, saya tidak munafik. Ya Tuhan maha adil. Kalau saya tidak suka, saya bilang saya tidak suka, tapi saya percaya Tuhan berproses, saya akan bisa mengampuni. Dan saya hari ini mau katakan, saya mengampuni kamu. Itu orang yang percaya Tuhan maha adil. Apalagi ya? Tuhan maha tahu, amin. Tapi kenapa kita suka sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan? Ya, Bapak Ibu, Tuhan tuh maha tahu. Sembunyi-sembunyi hadapan Tuhan itu apa? Kita pikir kita bikin dosa, Tuhan tidak tahu. Ya, orang mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi kalau kita percaya, kita punya pemahaman Tuhan maha tahu, jangan sembunyikan apapun di hadapan Dia. Tadi saya bilang jangan pencitraan di hadapan Tuhan. Buka hidup kita. Tuhan, hari ini saya bikin ini, saya sakit hati sama orang ini, saya keluarkan kata sia-sia sama dia. Segala macam, ungkapkan itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan bersihkan hati kita. Ya. Karena Dia maha tahu. Kita bisa tutup segala macam di depan manusia, tapi Tuhan tahu sampai isi hati kita. Nah, saya mau kasih tahu satu rahasia Bapak Ibu. Tuhan tuh tahu isi hati kita. Iblis tuh dia nggak tahu, tapi dia tahu gejala-gejala orang yang sakit hati. Itu dia. Dia tahu gejalanya. Karena dia tahu gejalanya, dia kasih umpan. Oh, makan sudah tuh, kenyang. Dan selesailah kita dimakan dia. Apalagi ya? Tuhan itu setia. Amin. Lah kenapa kalau kita pahami Tuhan itu setia, dikit-dikit, aduh Tuhan, kok Tuhan gak sayang sama saya, kok masalah saya ini lagi. Kalau Tuhan itu setia, maka saya percaya kita meyakini janjinya ya dan amin atas perjalanan hidup kita. Karena Dia setia. Tuhan gak pernah ingkar janji. Yang suka ingkar janji itu siapa? Bukan manusia. Siapa? Saya. Ya, bukan manusia. Kadang-kadang kita manusia tuh kita tunjuk orang lain itu kan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang biasa ingkar janji itu siapa? Terima kasih ya Tuhan, ada pengakuan. Tuh ya. Kadang-kadang gitu kan, yang ingkar janji itu manusia. Maksudnya kita mau bilang ini, yang onono suka ingkar janji. Minjem gak kembaliin. Janji-janji palsu. Contoh-contoh, gitu kan. Nah itu pemahaman-pemahaman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini. Tindakan kita itu berakar pada pengenalan kita tentang siapa itu Allah. Dan sumber pengenalan kita cuma satu. Sumber pengenalan kita tentang siapa Allah hanya ada pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita pahami itu masuk di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Sehingga melalui pengalaman hidup kita, kita diuji untuk lihat, oh iya ya, saya baca ayat ini di mana ya? Tapi saya yakin ayat ini dalam segala kesesakan saya. Contoh, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka waktu kita sesak kita bilang begini, Tuhan pernah janji, marilah kepadaku. Saya datang sama Tuhan. Tuhan, ini saya sesak Tuhan. Bukan sesak karena ada masalah ini ya, masalah jantung atau paru-paru, bukan. Saya sesak karena saya pikir sesuatu yang bikin saya susah sekali untuk bisa tenang. Tuhan, saya datang sama Tuhan. Percayalah, bukan masalah selesai, tapi kita alami ketenangan untuk berespon benar. Hari ini firman Tuhan memberikan kepada kita satu lagi pemahaman tentang siapa Allah. Allah adalah sumber pengharapan. Bapak Ibu, kalau bicara Allah sumber pengharapan, kita diajak melihat lebih daripada hanya pandangan mata kita. Kita diajak untuk lebih lagi melihat melalui mata iman kita. Karena bicara pengharapan itu sesuatu yang kita punya dalam hidup kita, dan itu membawa kita mengambil keputusan untuk sesuatu yang kita nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Allah sumber pengharapan. Paulus tuliskan ini kepada jemaat di Roma, ya, karena dia tahu bahwa jemaat ini sedang ada dalam situasi yang tidak punya pengharapan. Makanya Paulus meletakkan dasar dengan ayat 4. Kita lihat ayat 4. Paulus bilang begini, sama-sama kita baca ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu
telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak Ibu Saudara, Paulus sampaikan ini, dia mau bilang buat jemaat ini, ingat dahulu yang ditulis untuk kita. Dia mau bilang kepada jemaat Roma saat itu yang sedang bermasalah, kamu ingat ini, yang ditulis melalui hukum-hukum Allah, perjanjian lama, nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan, puisi yang dituliskan, mazmur yang diungkapkan, cerita sejarah Israel. Belajar dari situ siapa Allah. Maka Paulus sedang ajak jemaat untuk kembali pada firman, kembali pada kitab suci. Kalau kamu pelajari itu, kamu ingat itu, kamu akan hidup dalam pengharapan. Sehingga masalah yang sedang kamu hadapi ini, kamu lewati itu dengan kemenangan. Bapak Ibu tahu apa yang dihadapi oleh jemaat di Roma saat itu? Secara internal, gereja itu mengalami perpecahan. Kenapa perpecahan? Karena ada perbedaan pandangan. Dan saya kira itu bukan hanya di jemaat Roma, di mana-mana gereja itu karena sudah salah pemahaman, salah pandangan, tidak diluruskan, akhirnya terjadi perpecahan. Ya. Mereka terpecah karena ada golongan Kristen dari Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Nah, di zaman Kaisar Claudius itu, ya, orang Yahudi itu diusir dari Roma. Yang tinggal hanya orang non-Yahudi, termasuk orang Kristen non-Yahudi. Lalu yang terjadi begitu mereka kembali, itu gereja sudah dikuasai oleh orang-orang non-Yahudi. Sehingga mereka punya pemahaman yang perbedaan pandangan satu dengan yang lain. Dan itu yang membuat terjadi gesekan di antara orang Yahudi, Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Dan itu yang membuat mereka terpecah. Tidak saling menghargai satu dengan yang lain. Bayangkan Bapak Ibu, perpecahan itu terjadi karena apa? Cara pandang yang salah, manusia yang egois, kemudian tidak saling menghargai satu dengan yang lain, saling curiga satu dengan yang lain. Roh perpecahan, roh percideraan itu mengalir terus dalam kehidupan jemaat. Bapak Ibu tahu apa itu roh percideraan? Roh percideraan itu roh gosip itu loh. Bapak Ibu tahu gosip? Tahu gosip? Semakin digosok makin suka gosip. Enggak, puji Tuhan. Tapi kok saya dengar banyak gosip ya? Saya kali ya yang suka dengar. Saya suka, Bu Pendeta ada ini. Saya tidak mau dengar isu-isu. Ya. Pikiran sudah banyak, tambah lagi gosip-gosip lagi. Nah itu ngalirnya tuh cepet banget tuh. Ya. Ini saya tidak sedang bilang ada di Depok 1. Enggak, saya lagi cerita di tempat lain. Kalau ada satu berita, cepat tuh. Ini kan udah dengar ini belum? Ini udah dengar ini belum? Udah dengar ini belum? Akhirnya yang cerita, tahu permainan bersambung yang kalau kita bikin permainan pesan berantai itu Bapak Ibu tahu ya? Pesan yang pertama sama yang terakhir sama? Nah, sudah tahu kan itu ya? Kan kita main waktu 17-an kemarin tuh. Sudah tahu kita tuh bikin permainan itu bukan sekedar main-main supaya dapat. Enggak, kita ngerti nilainya. Jadi kalau kita dapat sesuatu berita, kalau kita tidak tahu sumbernya yang benar, ya, tentang orang lain, udah diamkan aja dan doakan. Kalau itu gak berkaitan dengan kita. Kalau saya punya prinsip Bapak Ibu, kalau orang cerita saya dan yang diceritakan itu benar, saya perbaiki diri, udah selesai. Tapi kalau orang cerita tentang saya, cerita maksudnya bukan cerita Bu Pendeta khotbah hari, enggak, maksudnya Bu Pendeta Idun tuh ternyata loh, ternyata gitu ya. Misalnya contoh. Terus kalau yang orang cerita tentang saya itu tidak benar, abaikan saja. Betul Bapak Ibu? Iya kan? Abaikan saya, ngapain begini? Kamu dengar dari mana? Ibu itu, ayo kita ke tempat dia. Kamu ngapain? Kamu dengar dari mana? Ini bisa satu gereja semua ini. Ya. Makanya Bapak Ibu pegang prinsip itu aja. Kalau orang bilang tentang kita dan itu benar, perbaiki dirilah. Karena kalau orang masih tegur kita berarti dia masih sayang. Setuju ya? Kalau orang masih tegur kita, dia masih sayang sama kita karena dia mau kita baik. Tapi kalau orang tegur kita untuk sesuatu yang tidak kita lakukan, Bu Pendeta kemarin boncengan sama cowok, misalnya, gitu kan?
Rupanya Gojek. Bisa saja tuh. Kan tidak selamanya saya naik motor sama pergi doang kan. Kemarin saya lihat Bu Pendeta ada goncengan sama dia. Terus, oh ya, astaga. Saya juga pernah lihat di Margonda. Misalnya kan. Lalu orang bilang, Ibu Pendeta tuh ternyata lagi. Silakan saja kalian mau ngomong. Selama saya tahu itu tidak saya lakukan, ngapain pergi untuk membenarkan diri? Persoalan yang paling sering terjadi itu karena kita pergi membenarkan diri, akhirnya yang kecil jadi itu kan tapi jawab sendiri. Ya, itu yang terjadi. Maka ini yang terjadi di jemaat Roma. Internal mereka itu rusak. Hanya karena orang-orang tidak berpegang pada nilai-nilai ilahi. Kalau kita nggak berpegang pada nilai ilahi, selesai kita. Doa saya cuma satu untuk jemaat Tuhan GKO Jemaat Depok 1. Kita tidak punya roh percidraan. Amin, cuma berapa orang? Gitu ya. Kita tidak punya roh percidraan, amin. Jadi kalau ada dengar apa-apa, doakan saja. Kalau itu berkaitan dengan keamanan negara ini, laporkan ke polisi. Nggak ada yang ketawa ya. Kalau itu berkaitan dengan goncangan yang terjadi dalam jemaat, mari kita selesaikan sama-sama. Itu dia. Tapi tekanan kedua juga dialami secara eksternal. Jadi mereka ini mengalami tekanan karena mereka kan bangsa itu lagi ada dalam penjajahan Romawi. Tekanan eksternal mereka alami. Mereka jadi kelompok minoritas yang mau bikin apa-apa itu nggak bisa karena dianggap sebagai orang-orang yang tekanan sosial sangat kuat dan juga penyembahan berhala. Nah itu yang membuat dalam situasi seperti ini umat di kota Roma itu butuh sesuatu untuk angkat kepala mereka. Butuh sesuatu untuk teguhkan hati mereka. Mereka butuh sesuatu masukan untuk mempersatukan mereka kembali. Dan Paulus tahu cuman satu yang bisa persatukan, cuman satu yang bisa membuat mereka mengangkat kepala. Pemahaman mereka tentang siapa Allah yang mereka sembah. Makanya Paulus tuliskan itu kan. Roma 15, kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 1 itu bicara tentang orang yang kuat dan lemah. Beberapa prinsip Paulus berikan dalam bacaan kita, dia bilang begini, kalau kita hidup berdasarkan firman kitab suci, maka kita hidup dalam ketekunan, penghiburan, sehati, sepikir, satu hati, satu suara memuliakan Tuhan. Ayat 7, menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kamu. Itu dia. Itu yang terjadi kalau kita hidup di dalam pemahaman yang benar tentang siapa Allah. Maka Paulus sebut Allah itu sumber pengharapan. Dia tidak sekedar bilang begini, Allah itu beri pengharapan, enggak. Tapi dia bilang, Allah itu sumber, yang namanya sumber berarti pusat. Kalau kita mau hidup dalam pengharapan, hiduplah pada sumber ini. Hiduplah pada Allah. Hidup di dalam Dia. Bagaimana kita hidup dalam Dia, Bu Pendeta? Hiduplah di dalam firman-Nya. Makanya kalau buka Alkitab cuma seminggu sekali, ya udah tuh keluar pemahamannya tentang Allah tipis dan itu keluar di dalam perkataan-perkataan yang sia-sia. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Allah digambarkan itu banyak ya Bapak Ibu ya. Gunung batu keselamatan kita, kota benteng perlindungan kita. Allah itu gembala yang baik. Allah itu kekuatan kita. Allah itu penolong dalam kesesakan, pembela. Ini identitas-identitas atau gambaran tentang siapa Allah yang menopang kita untuk menjalani hidup ini. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan kita, Allah itu sumber pengharapan. Allah itu sumber pengharapan artinya saya nggak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan dengan hidup saya. Tapi saya percaya 1 jam ke depan hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Itu orang yang hidup dalam pengharapan. Saya nggak tahu masa depan anak saya seperti apa. Tapi saya percaya kalau Tuhan berikan dia dalam hidup saya, maka Tuhan akan cukupkan semua hal yang menjadi kebutuhannya. Bapak Ibu saya saksikan ini. Waktu 20 tahun, aduh saya hitung-hitung dulu ya. Saya menikah tahun berapa itu? Ya 22 tahun lah. 22 tahun yang lalu anak saya lahir. Dengan kondisi keberadaan yang belum stabil secara ekonomi. Terus saya sama suami saya kita dua ngobrol begini. Kalau kita kayak begini terus, kira-kira anak kita bisa sekolah nggak ya?
Kalau kita begini terus kondisinya, kira-kira kita bisa kasih jaminan gak? Ini perkataan yang datang dari kekhawatiran. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu gak usah lihat saya kayak begitu, pendeta juga khawatir, ya iyalah. Tapi kan kita harus kembali pada prinsip yang benar. Itu perkataan kami. Ini suami saya ada, kalau Bapak Ibu tidak percaya sama saya, keluar nanti tanya aja sama Pak Regi. Itu percakapan kami. Sampai pada akhirnya kita berdua bergandengan tangan dan kita bilang begini, hei, kalau Tuhan kasih dia, berarti Tuhan akan cukupkan. Apa yang menjadi kebutuhannya? Apa yang membuat kita takut? Mari kita buktikan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja, dan memang kuasa Tuhan bekerja. Amin. Bapak Ibu saya kira juga sama ya. Waktu anak lahir kan pikirannya itu ya. Aduh, bagaimana ini? Kira-kira masa depannya bagaimana? Percayalah, kita punya Allah sumber pengharapan. Maka ketika kita hidup dalam pengharapan Allah, kita bisa melihat segala sesuatu cerah dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah momen kita secara pribadi atau gereja kembali pada pusat iman kita. Apa itu pusat iman kita? Hidup kita berpusat pada karya Kristus yang menyelamatkan kita. Maka mari sebelum duduk dalam meja perjamuan kudus, kita renungkan hidup kita masing-masing pribadi. Pemahaman saya tentang Allah benar atau tidak? Maka itu akan keluar dari tindakan-tindakan saya. Mari kita renungkan apa yang Tuhan buat ini tuntas bagi kita. Bapak Ibu dan saya itu tuntas terima keselamatan. Tidak mudah-mudahan, insya Allah atau semoga. Kenapa saya bilang insya Allah terus bilang Ibu Pendeta? Itu bahasa Arab. Ya kan? Benar kan Bapak Ibu? Saya kalau datang ke rumah ini saya bilang Assalamualaikum. Sama itu dengan Shalom Alaikum. Jadi kalau saya bilang Ibu Pendeta kita, apakah sudah ada sedikit ini? Enggak lah. Bahasa yang biasa kita pakai kok. Jadi Allah yang itu bukan semoga nanti kita lihat aja, enggak, pasti kok kita selamat selama hidup kita benar dan pemahaman kita benar tentang siapa Dia. Mari kita tunduk kepala, renungkanlah kebenaran firman ini dalam hati kita. Dan sebentar nanti kita akan dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Situasi apapun yang Bapak Ibu dan saya sedang hadapi saat ini, percayalah Tuhan tetap ada dan Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha kasih, Dia Allah yang maha benar, maha tahu dan setia, dan Dia lakukan segala sesuatu baik dalam hidup kita. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kekuatan kami, dan Roh Kudus yang menyertai kami. Hari ini sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, sumber pengharapan kami. Pengharapan kami datang dari karya Kristus yang menyelamatkan kami secara tuntas. Tidak ada hal yang tersisa. Keselamatan kami sempurna di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus memampukan kami agar kami menjaga ini dengan benar. Pemahaman kami tentang siapa Allah yang kami sembah. Dan itu akan keluar dari sikap hati kami yang benar dan tindakan kami yang memuliakan Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati semua kami umat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menyambut perjamuan kudus dengan hati yang dipulihkan oleh Tuhan, dan kuasa perjamuan mengalir dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Kesan 152 bait 3 dan 6. Raja
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Dengarlah penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan atau dilaksanakan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, dengarkanlah makna perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Makna yang kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita, yang ditandai dengan darah Kristus. Yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Allah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang melalui perjamuan kudus. Tuhan pecahkanlah roti hayat, bagai di tasik dulu kau buat. Kau kerinduanku, ya Tuhanku, di kau ku cari dalam sabdamu. Oh, kebenaranmu berkatilah, seperti roti di Galilea, hingga merdekalah nuraniku, dan aku hidup damai dalammu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah Allah Bapa telah menyiapkan roti dan anggur surgawi
yang akan diberikan kepada setiap kita yang telah dibaptis dan mengaku iman percayanya atau menjalani peneguhan sidi, serta hidup dalam pertobatan. Sebab kepada mereka lah Allah Bapa telah menyiapkan perjamuan ini. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan marilah kita juga memandang sesama kita, bukan semata sesama yang duduk di sebelah kita, tetapi dengan iman kita memandang sesama kita sebagai pembawa damai dan terang Kristus. Dan mari saling bersalaman satu dengan yang lain, kita katakan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah segala sesuatu telah tersedia bagi kita. Saudara-saudara jemaat, roti yang saya pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah.
Jemaat kita mengangkat roti kita masing-masing. Saudara tetap ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus itu telah terpecah di atas kayu salib untuk keampunan segala dosa kita. Dan itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Makanlah saudara dengan penuh ucapan syukur. Jemaat kekasih Kristus, anggur yang tertuang ini merupakan lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah.
Jemaat Tuhan, kita mengangkat sloki kita masing-masing. Tetapi ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah di atas kayu salib untuk menghapus segala dosa kita. Dan itu terjadi sekali untuk selamanya. Minumlah saudara dengan penuh ucapan syukur. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dalam perjamuan hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur khusus perjamuan dengan mempergunakan amplop yang berwarna merah. Dan sambil Bapak Ibu memberikan persembahan sekaligus mengembalikan sloki perjamuan sambil diiringi musik.
Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Setelah kita mengikuti perjamuan kudus, marilah kita menaikkan pujian kepada Allah Tritunggal dengan melakukan Kidung Kesan 761A. Pujilah Halik semesta. Pujilah Halik semesta, sumber segala karunia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelaksanaan sakramen perjamuan kudus akhir tahun telah dilayankan untuk hari ini. Dan kita akan kembali mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam undangan meja perjamuan awal tahun yang akan dilayankan pada minggu kedua bulan Januari. Mohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita berdiri dan mengaku iman yang kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat kita naikkan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kesempatan baik kami ada bersama di tempat ini. Kami percaya apa yang terjadi hari ini di tempat ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap kami diberkati oleh Tuhan secara khusus. Ketika hari ini juga kami memenuhi undangan meja perjamuan Tuhan di dalam perjamuan kudus akhir tahun yang dilayankan dalam GRIKO. Terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa membawakan beberapa pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi beberapa keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Andreas Heri Putranto, keluarga Bapak Ronald Sahat Perlindungan Lumban Tobing, keluarga Bapak Demetrius Taneo, keluarga Bapak Dionisius Tameon, keluarga Saudara Daniel Denis Wasono, keluarga Ibu Magdalena Dadiara, keluarga Bapak Arnolis Mose, keluarga Bapak David Arthur Regar, keluarga Bapak Adi Prastowo, dan keluarga Bapak Darman Malau. Bapak Engkau memberkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan segala pergumulan yang ada. Masa depan anak-anak mereka kami percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh umat Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami doakan anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang sedang mengandung juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami tetap mendoakan anak-anak yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menjamah mereka sehingga di waktu yang Tuhan berikan, Roh Kudus bekerja untuk membawa mereka ada dalam pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan,
bagi kegiatan-kegiatan dalam rangka perayaan Natal secara khusus Natal Sekolah Minggu yang akan berlangsung hari tanggal 13 Desember. Mari Tuhan Engkau memberkati. Begitu juga Tuhan untuk perayaan malam Natal dan juga ibadah Natal sampai dengan tahun baru. Biarlah Tuhan berikan kepada kami semua kesehatan yang terbaik, agar kami boleh melakukan segala sesuatu secara khusus dalam perayaan Natal ini sebagai momentum sukacita kami bersama dengan Tuhan, kehadiran Tuhan yang menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami doakan juga persiapan rapat majelis jemaat terbuka pada minggu depan yang akan dilaksanakan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati sehingga kesatuan hati kami untuk melihat setiap program yang ada dan mengevaluasi apa yang baik untuk perjalanan gerejamu ke depan. Dan kami yakinan percaya semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan panitia pemilihan penatua untuk periode 2026-2031. Tuhan memberkati. Setelah ibadah akan dilaksanakan penghitungan surat suara untuk penentuan setiap pribadi yang akan melayani. Mari Tuhan Engkau berkati kegiatan ini berlangsung dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami doakan jemaat yang sedang sakit menjalani proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Ariati Marlina Zega, dan Ibu Deca Erna Mantili Sudarno. Berkati ya Tuhan orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh. Engkau Allah yang memberkati, memulihkan tubuh jasmani mereka. Dan kami tetap mengimani mereka sudah mengalami kesembuhan itu dalam iman kepada Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang bersuka cita karena bertambah setahun usia di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Marlene Ahuluhelu, Saudara Adi Christian Brahmantio, Saudara Edi Tamahaloho, Bapak Nelson Senci Talupun, Bapak Immanuel Sahat Marulitua Situmorang, Saudari Jessica Kristanti Teurupun, Saudari Jennifer Joan P. Wawuruntu, Bapak Rimski Kartika Judiseno, Saudari Jessica Putri Ade Natalia, Ibu Indah Pangestu Wahyun Dani, Christian Daniel Adventri Rumengan, Ibu Yanti Edwiori, Bapak Gaga Putra Perdana Hutapea, Bapak Edi Mulia Juju, Ibu Kori Natalia Situmorang, dan Bapak Delvi Natonis. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan menaungi hidup mereka sehingga ada kesadaran bahwa waktu yang masih Tuhan berikan ini dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan berguna bagi Tuhan dan sesama. Kami juga mendoakan ya Tuhan Sinode GKO secara khusus. Kami percaya bahwa semua program-program yang ada mengarahkan kami untuk tetap ada dalam agendanya Tuhan. Berkati majelis Sinode dengan semua jajaran yang ada. Bahkan kami doakan pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali biarlah semakin bertumbuh. Dan kami percaya Tuhan berkati seluruh pelayan yang melayani di sana. Hari ini kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tuhan Yesus jamah hati mereka, kuatkan penghiburan yang daripada Tuhan ada dalam kehidupan saudara-saudara kami. Mereka yang kehilangan harta benda, kehilangan orang tua, saudara, bahkan juga Tuhan segala proses pemulihan untuk keberadaan saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, baik dari pemerintah, baik dari yayasan-yayasan sosial, biarlah itu boleh terjadi dan kalau saudara-saudara kami di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh boleh dipulihkan. Terima kasih Bapak, bangsa dan negara kami, Kota Depok di mana kami ada, berkati semua orang yang ditempatkan sebagai pengambil keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan keputusan yang dibuat hanya untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Kami doakan secara khusus hari ini Tuhan untuk salah satu suku yang terabaikan di Indonesia, suku Melayu Singkil. Berdoa biarlah pekerja-pekerja ladang Tuhan akan mendengar panggilan Allah untuk hidup di antara dan membagi Injil kepada orang Melayu Singkil. Kami doakan juga anggota kelompok-kelompok agama yang fanatik agar mereka juga mengalami perjumpaan dengan Kristus yang telah dibangkitkan dan akan menjadi saksi bagi kelompok suku mereka sendiri. Kami doakan orang-orang percaya di Singkil agar diberi kuasa Roh Kudus untuk menunjukkan kasih bahkan di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami. Bahkan pengaruh kepercayaan animisme biarlah dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Jemaat asli suku Melayu Singkil yang mereka memiliki doktrin yang benar dan mereka bermultiplikasi secara pesat dan segera berdiri menjadi jemaat yang dewasa. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami saat ini
Kami serahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Semua jemaat yang hadir pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga pribadi, bahkan semua pergumulan yang kami hadapi kami bawa karena kami percaya Engkau Allah sumber pengharapan kami. Doa ini kami naikkan dengan mohon pengampunan Tuhan atas setiap dosa kami. Dan kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sesungguhnya hidup kita terpelihara sempurna oleh Allah, Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Kita patut mensyukuri perbuatan Allah, termasuk firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dengan memberi persembahan seraya mengingat perkataan Tuhan yang terambil dari Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita nyanyi dari Kidung Kesan 469 1 sampai dengan 5. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri.
persembahan kita. Bapa yang di surga, kami telah banyak menerima berkat dari-Mu. Karena itu kami bersyukur kepadamu melalui persembahan kami ini. Kuduskanlah agar persembahan ini berguna untuk menopang pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mewakili panitia pemilihan penatua untuk periode 2026-2031, saya ingin mengingatkan kembali bahwa hari ini adalah hari terakhir pengembalian amplop surat suara yang bisa diserahkan di kotak di depan, karena nanti jam 12 akan kami buka kotaknya untuk melakukan penghitungan suara. Mohon Bapak Ibu yang belum kembalikan, kami tunggu sampai jam 11:30. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu Advent kedua mengingatkan kita semua bahwa Kristuslah sumber pengharapan orang percaya. Hiduplah dalam pengharapan itu dan dengan penuh penantian, penuh iman dan kesetiaan kepadanya. Kita akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam perang atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, Kami mengarahkan hati kami pada Kristus. pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa
Bapak Ibu dipersilahkan bersaat teduh. Bapak Ibu yang terkasih, jam 12 tepat nanti Bapak Ibu bila berkenan mengikuti penghitungan suara untuk calon majelis di ruangan serbaguna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.